selamat malam pemirsa. Kilas Nusantara Malam kembali hadir bersama saya Putri Hanifah yang akan menyajikan 3 berita dalam negeri terpilih untuk menemani waktu istirahat malam Anda. Berita pertama datang dari orang nomor 1 di Indonesia, yaitu Presiden RI Joko Widodo di Samarinda memastikan pemindahan Ibu Kota Nusantara IKN akan sesuai dengan rencana. IKN yang baru nanti diharapkan bisa mewujudkan pemerataan ekonomi di seluruh penjuru tanah air. Beralih ke Papua, pemirsa, petugas berhasil mengevakuasi pilot dan 6 orang penumpang pesawat Susi Air PKBVM yang dilaporkan hilang kontak, dan selanjutnya para korban dibawa ke RSUD Mimika untuk mendapatkan perawatan yang intensif. Kemudian berita ketiga terkait penanganan penyakit mulut dan kuku PMK di Indonesia. Pemerintah sudah resmi melarang pergerakan sapi di 1.765 wilayah kecamatan dengan zona merah PMK sebagai upaya pencegahan yang diiringi pengadaan 29 juta dosis vaksin. Mari kita simak ketiga berita tersebut selengkapnya. Presiden RI Joko Widodo memastikan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur akan tetap dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan undang-undang. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya pada Kongres Nasional ke-32 dan Sidang Majelis Permusyawaratan Anggota ke-31 Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI yang digelar di Samarinda Convention Hall, Kota Samarinda pada Rabu 22 Juni 2022. Presiden Jokowi menyebut pemindahan Ibu Kota Negara akan mewujudkan pemerataan ekonomi di seluruh penjuru tanah air, tidak hanya terpusat di satu pulau yang ada di Indonesia. Disinilah kita mulai future economy, green economy, future teknologi, future knowledge, semuanya memang ingin kita lakukan di sini. Rumah sakit ya rumah sakit internasional, universitas ya universitas yang kelasnya betul-betul internasional, dan kita harapkan membuka future jobs dan future skill. Dengan mengusung desain dan fasilitas yang mendukung konsep 10-minute city, 70% area hijau, 80% transportasi publik ramah lingkungan, hingga penggunaan energi hijau, Presiden berharap pembangunan IKN nantinya juga dapat menjadi magnet bagi talenta-talenta dalam maupun luar negeri. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Pesawat penumpang Susi Air PKBVM dilaporkan hilang kontak Kamis pagi 23 Juni saat terbang dari Bandara Moses Kilangin Mimika menuju distrik Duma, Kabupaten Paniai, Papua. Pesawat yang dipiloti oleh Kapten Delpit tersebut mengangkut 6 orang penumpang. Setelah mendapat laporan, tim SAR gabungan langsung melakukan pencarian menggunakan heli Karakal milik TNI Angkatan Udara dan berhasil menemukan lokasi jatuhnya pesawat. Terlihat badan pesawat masih utuh dan berada di tengah hutan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika, Jos LM Randang di Timika, Mimika, Papua, Kamis 23 Juni mengatakan, masyarakat di sekitar lokasi kejadian mendaki bukit untuk mendapat sinyal dan mengirim informasi jatuhnya pesawat ke Timika. Dari laporan ini, tim SAR berhasil mengevakuasi penumpang dan pilot dalam keadaan selamat. Para korban kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Mimika guna menjalani perawatan intensif. Sementara saya juga berterima kasih pada kesempatan ini ada masyarakat ya di lokasi tersebut yang sudah memberi informasi lewat kerja kerasnya mendaki satu perbukitan untuk dapat jaringan menginformasikan kepada masyarakat yang ada di Timika ini, sehingga data dukung bahwa posisi korban ataupun pesawat yang hendak kita bantu proses pencariannya dan proses evakuasinya sudah bisa kita. Alhamdulillah 7-7-nya kita dapat evakuasi dalam kondisi selamat. Dalam proses evakuasi justru kita sangat tergantung dengan kondisi cuaca. Tadi cuaca memang kurang mendukung, tapi sekali lagi saya salut kepada semua tim dengan kondisi yang terbatas, tapi kita dapat melaksanakan
tugas yang cukup berat dengan sukses dan aman. Untuk sementara, penyebab jatuhnya pesawat penumpang Susi Air PK BVM dengan rute tujuan Timika Duma belum diketahui. Tim SAR masih fokus dengan evakuasi korban dan mengambil kotak hitam pesawat untuk nanti diserahkan ke KNKT. Dari Mimika, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah resmi melarang pergerakan hewan ternak berkuku belah khususnya sapi di 1.765 titik wilayah zona merah penyebaran penyakit mulut dan kuku PMK. Dari total 4.614 kecamatan yang ada di tanah air atau sekitar 38%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto usai menggelar rapat internal bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara Bogor, Jawa Barat, Kamis 23 Juni 2022 mengatakan, pihak kementerian dan lembaga telah membentuk Satgas khusus terkait penanganan PMK tersebut. Menko menyebut upaya pencegahan juga dilakukan melalui ketersediaan obat-obatan serta pengadaan 29 juta dosis vaksin PMK untuk tahun 2022. Yang dibiayai melalui dana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPN. Dan seluruh mekanisme yang harus dijaga selain pergeseran daripada hewan, juga kontrol terhadap mereka yang keluar masuk peternakan, artinya biohazard melalui desinfektan itu penting karena kita juga melihat agar carrier daripada virus ini untuk terus dijaga. Menko Erlangga menegaskan pemerintah juga memastikan akan mengganti hewan ternak yang terpaksa dimusnahkan ataupun dimatikan. Utamanya bagi peternak pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM sebesar 10 juta rupiah per ekor sapi. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Nah pemirsa, tak terasa berita terkait PMK tadi menjadi penutup Kilas Nusantara hari ini. Jangan lupa untuk saksikan Kilas Nusantara esok hari pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Namun Anda tetap bisa memantau informasi lainnya melalui portal antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia maupun melalui saluran UCTV. Saya beserta kru Kilas Nusantara yang bertugas pamit undur diri. Selamat beristirahat dan sampai jumpa.